Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan tentang geohistori lembah Sungai Nil kuno pada masa dinasti ke-19. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Aprilita Faradina Suyatno, sebagai ahli IT, lalu Izas Iva Fauzia Nurdiatna sebagai ketua, dan yang terakhir Ratna Alivia Wuryandari sebagai pemakalah. Mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur Laut Afrika, dan peradaban ini terpusat di sepanjang aliran Sungai Nil yang panjangnya mencapai sekitar 6.400 km. Bagian besar wilayahnya di sini merupakan daerah padang pasir yang di tengahnya mengalir aliran sungai yang sangat besar, yakni aliran Sungai Nil yang berasal dari dataran tinggi pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur dan juga dataran tinggi di Ethiopia. Sungai Nil ini mengalir dari arah selatan menuju ke utara dan bermuara ke Laut Mediterania atau Laut Tengah. Dalam peradaban ini, salah satu imperium yang besar dalam perjalanan peradaban Mesir kuno dicapai pada masa Ramses I-II yang berada dalam dinasti ke-19 dalam lingkup masa kerajaan baru. Peranan Sungai Nil di sini sangat besar bagi masyarakat Mesir kuno yang juga ikut mempengaruhi sistem agama masyarakat Mesir kuno dengan ditemukannya banyak peninggalan bangunan kuil ataupun benda-benda yang berhubungan dengan sistem religi. Tidak terdapat sumber tertulis mengenai munculnya fenomena hasil kebudayaan yang muncul di sepanjang aliran Sungai Nil pada masa dinasti ke-19. Oleh karena itu, kami akan membahas tentang geohistori lembah Sungai Nil kuno masa dinasti ke-19 dengan fokus permasalahan, yakni mencari hubungan lingkungan dengan persebaran hasil kebudayaan berdasarkan pendekatan geohistori. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi fisik alamiah Sungai Nil? Dan yang kedua, bagaimana bentuk peninggalan hasil kebudayaan religi pada masa dinasti ke-19? Dan yang terakhir, bagaimana hubungan perilaku Sungai Nil kuno dengan peninggalan hasil kebudayaan religi pada masa dinasti ke-19? Tujuan yang pertama, untuk mengetahui kondisi fisik alamiah Sungai Nil. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk peninggalan hasil kebudayaan religi pada masa dinasti ke-19. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan perilaku Sungai Nil kuno dengan peninggalan hasil kebudayaan religi pada masa dinasti ke-19. Landasan teori. Di sini terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa di sini merupakan unsur pertama dari total 7 unsur kebudayaan yang menjadi perantara manusia untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Di sini terdapat ribuan bahkan jutaan bahasa yang berbeda-beda di setiap wilayah yang terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis, demografi, maupun adat istiadat suatu daerah dengan daerah yang lainnya, yang akhirnya membuat bahasa menjadi cermin atau sebagai identitas suatu kebudayaan dan peradaban. Bahasa dapat berbentuk lisan dan juga tulisan, sehingga dengan adanya bahasa dapat menjadi jalan dalam mewariskan nilai-nilai yang berkembang dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Yang kedua, ada sistem pengetahuan. Suatu masyarakat, baik dalam jumlah kecil atau besar, pasti memiliki ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang terdapat pada lingkungannya. Karena jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan hidup di lingkungannya. Lalu selanjutnya terdapat
Organisasi sosial. Di sini, walaupun manusia merupakan makhluk individu yang memiliki peran masing-masing, tapi manusia tetap tidak bisa hidup sendiri, mengingat karena manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang mustahil apabila tidak membutuhkan orang lain di hidupnya. Organisasi sosial ini dibentuk untuk menjadi wadah dari kepentingan masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Adapun dari masyarakat tradisional, organisasi tersebut belum memuat badan hukum. Hal ini tentunya berbeda dengan masyarakat modern yang telah berada pada naungan badan hukum maupun perundang-undangan. Selanjutnya, terdapat sistem peralatan hidup dan teknologi. Teknologi diciptakan manusia dengan maksud untuk mempermudah melakukan sesuatu atau untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan juga eksistensi manusia. Selanjutnya, terdapat sistem mata pencarian hidup. Di sini, dalam sistem mata pencarian hidup, manusia melakukan apapun untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhannya, seperti berburu dan meramu, berternak, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Dan terdapat sistem religi. Dalam sistem religi ini merupakan keyakinan dan juga kepercayaan suatu masyarakat dalam terciptanya suatu kehidupan. Di sini dalam sistem religi terdapat aspek spiritual yang dipercaya manusia, terdapat derajat yang lebih tinggi dari alam semesta. Sistem religi ini bersifat suci dan juga sakral, bahkan terkadang tidak bisa dijangkau oleh akal dan juga pikiran manusia. Sistem religi itu sendiri meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Dan yang terakhir, terdapat kesenian. Secara sederhana, kesenian itu dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Dan bentuk keindahan yang beraneka ragam itu muncul dari suatu permainan imajinatif dan kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Selanjutnya terdapat dimensi peradaban. Dalam dimensi peradaban ini, ada dimensi kebentukan. Yang pertama, agama. Dan agama sendiri di sini dapat menjadi sebuah indikator peradaban melalui agama maupun sistem kepercayaan yang dianut pada kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah maupun negara tertentu. Yang kedua, terdapat bahasa. Bahasa sendiri menjadi identitas peradaban yang tercermin dari bahasa keseharian yang tentunya memiliki perbedaan antara peradaban satu dengan peradaban yang lainnya. Selanjutnya, terdapat ideologi kemasyarakatan. Dalam ideologi kemasyarakatan ini, masyarakat yang mendiami suatu wilayah menghasilkan pemikiran yang disesuaikan dengan golongan masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, terdapat rasisme dan etnisme. Di sini, apabila seseorang menempati suatu daerah, maka secara langsung dirinya itu telah menjadi bagian dari suatu kelompok atau suatu suku yang lebih dulu bertempat tinggal di daerah tersebut. Sedangkan rasisme dapat diketahui sebagai contoh manusia Pithecanthropus itu telah diidentifikasi masuk pada ras apa yang disertai dengan bukti berupa mayat dan juga bukti-bukti yang lainnya. Dalam teori geohistori, kelompok kami mengambil teori determinisme lingkungan yang menitik beratkan kepada lingkungan. Jadi, determinisme lingkungan merupakan pandangan yang menganggap bahwa faktor utama dalam pembentukan peradaban merupakan lingkungan. Dan dalam pandangan ini, proses alam seperti
Contohnya iklim, cuaca, letak geografis, topografi, sumber daya alam, dan juga faktor lain yang menjadi penyebab utama dari timbulnya suatu peradaban. Dan selanjutnya, paparan data akan dilanjutkan oleh rekan saya, Izas Iva Fauzia Nurdiatna. Selanjutnya, saya Izas Iva Fauzia Nurdiatna akan menjelaskan pada bagian paparan data. Paparan data ini sendiri terdiri dari dua jenis data. Yang pertama ada data geografis berupa peta geografis. Selanjutnya data religi. Yang pertama terdapat peta persebaran hasil kebudayaan religi masa dinasti ke-19. Lalu ada alat-alat upacara. Selanjutnya jenis upacara, dan yang terakhir orang-orang yang terlibat dalam upacara. Yang pertama data geografis. Di sini sudah ditampilkan peta geografis Sungai Nil. Nah, Sungai Nil ini merupakan sungai yang panjang dari hulu ke hilirnya mencapai 6.650 km. Di sepanjang hilir bawah Sungai Nil terdapat tanah datar subur yang sempit berkat adanya banjir tahunan dari sungai tersebut. Sungai Nil bersumber dari mata air dataran tinggi pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur, dan Sungai Nil mengalir dari arah selatan ke utara lalu bermuara ke Laut Tengah. Kondisi alam di Mesir kuno mirip dengan yang ada di Mesopotamia. Kedua-duanya berupa lembah sungai besar yang bertanah subur dengan iklim kering panas. Meskipun demikian, terdapat perbedaan seperti tebing-tebing berbatu keras di sebelah menyebelah lembah Nil. Dapat ditemukan juga jenis batu-batu yang menstimulasikan kebudayaan batu dan arsitektur bangunan batu. Sungai Nil mengalir tenang dari Aswan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelayaran, sementara itu ia membawa endapan lumpur dan sama sekali tak mengandung massa batu kerakal. Selanjutnya, data religi. Yang pertama ada tempat upacara. Di sini sudah ditampilkan peta persebaran peninggalan kebudayaan religi pada masa Mesir kuno. Nah, pada lokasi nomor 1 ini terdapat kuil Seti I. Nah, kuil Seti ini merupakan kuil yang dibangun oleh Seti I dan namun belum selesai hingga masa pemerintahannya berakhir dan ia meninggal, lalu dilanjutkan oleh anaknya Ramses II. Kuil Seti I di Abydos dibangun dari batu kapur. Kuil ini sebagian besar terbuat dari batu kamping, meskipun batu pasir juga digunakan di berbagai tempat di area seluruh kuil ini. Nah, kuil ini terdiri dari dua pengadilan yang masing-masing dibentuk oleh tiang, sekarang banyak yang hancur. Ini didekorasi seluruhnya oleh Ramses II. Dan pada peta lokasi nomor 2 sendiri terdapat kuil Abu Simbel. Kuil Abu Simbel sendiri merupakan sebagai bentuk penghormatan yang dibangun oleh Ramses II kepada Dewa Horus. Di dalam kuil ini terdapat relief yang menggambarkan persembahan yang dilakukan oleh Ramses II kepada Dewa Horus itu sendiri. Selanjutnya, pada peta lokasi nomor 3, terdapat kuil Ramesseum. Kuil Ramesseum ini dibangun oleh Ramses II yang terletak di pekuburan Thebes dan merupakan kompleks mayat dari Ramses II sendiri. Kuil ini dibangun tidak lama setelah masa pemerintahannya dimulai, yaitu selama 20 tahun. Sisa-sisa kompleks termasuk istana kerajaan dan sejumlah besar lumbung dan gudang batu bata lumpur. Nah, juga terdapat dua kuil kecil yang dipersembahkan untuk Ibu Ramses II dan istrinya Nefertari. Kuil ini dibangun terlalu dekat dengan Sungai Nil yang akhirnya terdampak dari banjir Sungai Nil tersebut dan mengakibatkan beberapa bagian dari kuil ini hancur. Selanjutnya, pada peta lokasi nomor 4 terdapat kuil Ramses II di Abydos. Kuil ini dibangun oleh Ramses II yang merupakan lanjutan dari ayahnya. Awalnya kuil ini dibangun oleh Seti I untuk menghormati raja leluhur dari dinasti awal dan diselesaikan oleh Ramses II yang juga membangun sebuah kuil kecil miliknya sendiri.
Arsitektur dari kuil ini terdiri dari yang pertama terdapat tiang masuk, lalu ada halaman pertama yang berisi 2 tangki wudhu untuk pemurnian ritual dari pendeta, selanjutnya ada pilon kedua yang berisi relung Osirit dari Ramses II. Selanjutnya ada dinding serambi yang memiliki pemandangan yang menggambarkan anak-anak dari Ramses II, lalu ada halaman kedua dan dibangun oleh Ramses II yang memiliki pintu masuk yang memberikan akses ke kompleks gedung administrasi, termasuk ruang audiensi. Selanjutnya ada portiko dengan kolom persegi yang dihiasi dengan adegan Ramses II membuat persembahan kepada para dewa. Selanjutnya ada Hypostyle Hall yang dibangun oleh Ramses II berupa 24 kolom papirus yang membagi aula menjadi 7 lorong, dengan 7 pintu masuk di ujung setiap lorong. Selanjutnya ada Aula Hypostyle kedua dibangun oleh Seti I berupa 36 kolom membagi dinding menjadi 7 lorong. Aula ini berfungsi sebagai ruang depan untuk 7 tempat pemujaan. Dan yang terakhir pada peta lokasi nomor 5 terdapat kuil Amun di Karnak. Kuil ini terletak di Karnak bagian tengah yang dibangun oleh Ramses II sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Amun. Kuil Amun di Karnak ditunjang oleh 100 tiang, masing-masing tingginya 20 meter, dibangun oleh Ramses II pada tahun 1200 sebelum Masehi. Data religi selanjutnya yaitu alat-alat upacara keagamaan. Yang pertama ada jimat kumbang sekarab. Jimat ini merupakan jimat terpenting dalam proses mumifikasi yang berfungsi sebagai pengganti jantung dari orang yang sudah meninggal. Jimat ini merupakan diukir dalam bentuk kumbang sekarab yang merupakan perwujudan dari Dewa Khepri yang melambangkan kelahiran dan kebangkitan kembali. Selanjutnya ada jimat mata Horus. Jimat ini merupakan simbol paling terkenal pada masa Mesir kuno yang digambarkan dengan mata dari Dewa Horus itu sendiri. Jimat ini berfungsi sebagai perlindungan yang dipercaya dapat meningkatkan kesehatan dan peremajaan bagi bangsa Mesir kuno. Karena kekuatan jimat ini digunakan oleh bangsa Mesir kuno baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Selanjutnya ada kitab kematian. Kitab ini merupakan kitab penunjuk menuju kehidupan setelah kematian. Kitab ini diletakkan pada sarkofagus mumi-mumi atau pada penguburan yang berfungsi sebagai petunjuk dari kehidupan setelah kematian. Yang terakhir ada jimat Sabda Dewa. Jimat ini merupakan jimat yang hampir mirip dengan jimat kumbang sekarab, namun diukir dengan disertai firman dewa, Sabda Dewa atau mantra-mantra pendek yang populer. Data religi selanjutnya yaitu jenis upacara keagamaan Mesir kuno. Yang pertama ada kepercayaan mengenai hari setelah mati. Bangsa Mesir kuno ini melakukan upaya khusus untuk kekekalan jiwa setelah kematian. Mereka mempersiapkan makam-makam, perkakas pemakaman, dan persembahan-persembahan dalam rangka melestarikan tubuh dan jiwa orang yang telah meninggal. Selanjutnya ada proses pemumian atau mumifikasi. Di samping percaya mengenai hari setelah mati, bangsa Mesir kuno juga percaya bahwa roh seseorang yang meninggal akan tetap hidup selama jasmaninya masih utuh. Oleh karena itu, rakyat Mesir kuno melakukan kebudayaan mumi atau mengawetkan mayat dengan cara membalsam. Dengan demikian, mayat seseorang akan bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Dan yang terakhir, ada ritual wanita menstruasi Mesir kuno. Nah, bangsa Mesir kuno ini percaya bahwa tetapan wanita yang sedang menstruasi atau menstrual gas mempunyai kemampuan untuk menimbulkan berbagai bencana. Tatapan mata itu yang biasa disebut mata iblis atau the evil eye dapat menyebabkan masakan menjadi busuk atau basi, menggagalkan panen, bayi-bayi menjadi sakit, dan sebagainya. Nah, cara untuk mengatasi si mata iblis ini menurut bangsa Mesir kuno sendiri ialah dengan memberikan riasan dan bayangan-bayangan mata atau eyeshadow di sekitar mata. Di Mesir kuno sendiri sudah sejak lama dikenal dengan celak matanya, yakni berupa cat warna yang dioleskan pada sekitar bagian mata. Wanita haid di Mesir kuno juga menggunakan
sandal slop dan sepatu untuk mencegah wanita menstruasi menginjakkan kakinya di tanah. Oleh karena itu, setiap akan berjalan di atas tanah, mereka menggunakan alas kaki. Selain menggunakan sandal slop dan sepatu, wanita menstruasi di masyarakat Mesir kuno juga harus menggunakan gelang kaki yang berasal dari benda-benda tertentu yang dianggap bertuah untuk mencegah polusi atau menstrual pollution. Nah, ini merupakan ilustrasi dari proses pemumian atau mumifikasi. Selanjutnya ada orang yang terlibat dalam upacara keagamaan bangsa Mesir kuno itu sendiri. Yang pertama ada ritual mumifikasi. Dalam ritual ini orang-orang yang terlibat yaitu yang pertama ada imam atau pemuka agama, selanjutnya embalmers atau pembalsam dari mumi, dan yang terakhir orang yang terlibat dalam proses mumifikasi dan pekuburan. Nah, orang ini berfungsi sebagai orang yang mengantarkan mumi ke tempat pekuburannya karena pekuburan itu dilengkapi labirin yang rumit dan tidak sembarangan orang bisa masuk dan keluar dan selamat tanpa terjebak. Selanjutnya ada ritual wanita. Ritual ini dilakukan oleh wanita yang sedang mengalami masa menstruasi dan dilaksanakan ketika sedang dalam masa menstruasi tersebut. Selanjutnya ada ritual kepercayaan hari setelah kematian. Yang terlibat dalam upacara ini yang pertama ada imam atau pemuka agama sebagai pemimpin upacara yang melakukan persembahan dan sesajen kepada dewa untuk mencegah kemarahan para dewa. Selanjutnya masyarakat umum sebagai pemberi persembahan. Nah, ritual persembahan ini biasanya dilakukan di kuil-kuil pada hari tertentu dan pada hari biasa dilakukan di rumah-rumah penduduk seperti pada umumnya. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya Ratna Alivia Wuryandari. Baik, saya Ratna Alivia akan melanjutkan hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada peta persebaran peninggalan kebudayaan religi dinasti ke-19 yang akan dikaji melalui dimensi kebentukan. Terlihat dari peta geografis tersebut, aliran Sungai Nil memiliki hulu di Gunung Kilimanjaro. Di sini posisinya. Nah, topografinya tentu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah di Mesir Hilir, karena permukaan hilir tentu lebih rendah dari daerah Mesir Hulu. Sehingga apabila terjadi musim penghujan, daerah Mesir Hilir ini sering digenangi oleh air. Apalagi pada saat-saat tertentu kawasan tersebut sering mengalami peristiwa banjir. Nah, agama dapat menjadi sebuah indikator peradaban melalui sistem kepercayaan yang dianut pada kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam hal ini, masyarakat Mesir kuno. Apabila dikaji dari dimensi kebentukan, ini agama memiliki hubungan antara persebaran peninggalan kebudayaan di Sungai Nil Mesir kuno yang tersebar di aliran Sungai Nil. Dengan bermukimnya penduduk di sepanjang aliran Sungai Nil ini, mereka memiliki suatu sistem kepercayaan dengan memanfaatkan material yang didapat di sepanjang sungai. Apalagi kondisi geografis yang subur semakin menambah keberuntungan mereka dalam mendapatkan bahan baku untuk membuat sebuah bangunan yang disakralkan. Gitu. Selanjutnya, ini adalah peta geografis Sungai Nil apabila dikaji dengan dimensi keruangan. Nah, pada dimensi keruangan yang dikaitkan dengan dimensi waktu, dapat terlihat peta persebaran kebudayaan Mesir kuno ini terdapat keterkaitan atau hubungan dengan satu yang lain karena pada dimensi keruangan ini terdapat suatu analisis yang penekanannya terdapat pada penyebaran bangunan.
terdapat interaksi antara wilayah yang berkembang dengan antara yang satu dengan yang lain, yang pembangunan tersebut difungsikan untuk sarana peribadatan dan sistem kepercayaan. Nah, ini merupakan peta geografis Sungai Nil secara makro, di mana terdapat yang dilingkari ini adalah lembah Sungai Nil yang mengalir dari selatan ke utara. Apabila di peta, utara menunjukkan sebelah atas, ini legendanya, dan selatan sebelah bawah. Jadi di sini mengalir dari sini ke sini. Apabila dikaji secara mikro, ini nanti akan menghasilkan peninggalan hasil kebudayaan religi Mesir kuno di wilayah Mesir Hulu dan Mesir Tengah. Nah, ini merupakan peta persebaran peninggalan kebudayaan religi dinasti ke-19 yang ditunjukkan pada gambar hijau ini, lingkaran hijau. Ini tertera di keterangan peta. Selanjutnya dikaji melalui dimensi waktu. Periode terjadinya suatu peradaban ini dapat dikaji melalui dimensi waktu, di mana waktu merupakan salah satu faktor penting dalam membahas sejarah suatu peradaban. Gitu. Nah, pada peta ini tertera dinasti keempat ini berkembang sekitar tahun 2575 hingga 2467 sebelum Masehi, yang dilanjutkan oleh dinasti ke-12 pada tahun 1991 hingga 1802 sebelum Masehi, dan dinasti ke-19 pada tahun 1298 hingga 1187 sebelum Masehi. Penduduk Mesir kuno ini mulai menempati kawasan lembah Nil diperkirakan sekitar tahun 5000 hingga 525 sebelum Masehi, yang ditandai dengan sejak orang Mesir primitif, perkembangan Neolitik, sampai pada perkembangan masa kekuasaan Firaun absolut. Nah, sekarang kita mengkaji hubungan kondisi perilaku alam lembah Sungai Nil kuno dengan muncul dan berkembangnya masyarakat pada masa dinasti ke-19. Namun sebelum itu, berdasarkan tinjauan beberapa dimensi yang telah saya sebutkan tadi, ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa penyebaran kebudayaan yang berada di sepanjang aliran Sungai Nil ini berhasil memanfaatkan potensi yang dimiliki lingkungan untuk membentuk suatu peradaban, sehingga mampu memaksimalkan potensi dan membuat bangunan keagamaan yang disakralkan. Nah, dengan adanya bangunan tersebut, penduduk Mesir kuno telah terfasilitasi dalam menyembah dewa sesuai keyakinan sistem kepercayaan agama yang mereka anut. Nah, di sini telah tersedia peta peradaban sebelum terjadinya banjir. Banjir sering melanda di wilayah aliran Sungai Nil karena ketika musim penghujan ini alirannya meluap dan menyebabkan daerah-daerah sekitar Sungai Nil ini terdampak banjir. Karena iklim juga merupakan faktor yang penting bagi masyarakat. Nah, di aliran Sungai Nil ini terdapat tiga siklus banjir tahunan, yakni air rendah atau masa panen, yang sering disebut semu, yang berangsur pada periode Mei hingga September. Kemudian ada musim dingin dari Januari hingga Mei. Ini peta masa semu dari Mei hingga September. Kemudian pada musim hujan ini disebut aked,
dari bulan Januari hingga September yang sangat ditunggu-tunggu oleh penduduk Mesir kuno. Karena air yang mengalir ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk kegiatan sehari-hari, begitu. Bahkan Herodotus ini berkata bahwa Mesir ini merupakan negeri hadiah dari Sungai Nil. Ini peta yang menggambarkan ketika geografi Sungai Nil dilanda banjir pada Mesir Hilir. Gitu. Nah, banyak catatan sejarah yang menuliskan bahwa munculnya suatu peradaban ini berawal dari perkembangan kebudayaan yang ditentukan oleh kondisi geografi Sungai Nil. Begitu. Nah, ini ada peta peradaban setelah terjadinya banjir. Dapat terlihat ini merupakan lokasi peradaban. Nah, kita sampai pada simpulan bahwa manusia memilih untuk membuat pemukiman di sepanjang lembah Sungai Nil. Ini dikarenakan merujuk pada air adalah sumber kehidupan, di mana kebudayaan masyarakat Mesir kuno itu juga dipengaruhi oleh lembah Sungai Nil. Salah satunya adalah sistem religi. Pemilihan lokasi pembangunan kuil yang berada di sepanjang aliran Sungai Nil ini menjadi sebuah indikator bahwa lingkungan dalam hari ini berupa sungai telah memegang suatu peranan dalam membentuk sebuah peradaban. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, adanya kuil-kuil merupakan sebuah indikasi kemajuan peradaban dengan ditemukannya bangunan-bangunan seperti kuil. Nah, di mana letak lokasi peninggalan yang ditemukan berada di sepanjang Sungai Nil, ini merupakan sebuah tanda bahwa daerah tersebut menjadi basis dari peradaban Mesir kuno, di mana pembangunan tersebut dibuat untuk tujuan religius dan juga bentuk dari sebuah peringatan hingga bentuk kebesaran Firaun yang berkuasa. Pemilihan bahan batu tersebut yang diperoleh dari aliran Sungai Nil itu juga dimaksudkan agar bangunan tersebut memiliki sebuah ketahanan yang lebih lama dan mengandalkan alat-alat yang sederhana, namun telah berhasil menciptakan sebuah tingkat akurasi dan presisi yang mumpuni. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi pada bagian bagan. Yang pertama ada peradaban lembah Sungai Nil kuno pada masa dinasti ke-19 yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada kondisi fisik alamnya Sungai Nil, lalu sistem religi, yang akhirnya dibagi menjadi 3 kajian. Yang pertama, kajian dari 7 unsur kebudayaan, di mana kami memilih sistem kepercayaan. Lalu selanjutnya dikaji dalam dimensi kebentukan dan teori determinasi lingkungan yang akhirnya membentuk biohistori lembah Sungai Nil pada masa dinasti ke-19. Sekian dari kelompok 1 mengenai pembahasan dari peradaban Mesir kuno. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.